upacara mengambil tempat yang telah ditentukannya. Saya ambil alih. Siap, gerak. Pembina upacara tiba di tempat upacara. Upacara peringatan Hari Pahlawan 10 Oktober 2025 siap laksanakan. Siap laksanakan. Penghormatan peserta upacara kepada pembina upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak. Tegak, gerak. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara. Lapor upacara dalam rangka memperingati Hari Pahlawan siap dilaksanakan. Siap, lanjutkan. Pengibaran Sang Merah Putih diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak.
Jasa para pahlawan yang telah berjuang dan meraih dan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Pembacaan teks Pancasila oleh pembina upacara diikuti oleh peserta upacara. Pancasila. Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia, dengan selamat, sentosa, mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Amanat istirahat di depan. Terus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf SD Negeri 1 Wonorejo, yang kami sayangi anak-anakku sekalian, siswa-siswi SD Negeri 1 Wonorejo kelas 1 hingga kelas 6. Pada hari ini adalah hari yang istimewa untuk sekolah kita, ya, untuk negara kita. Pada hari ini tanggal 10 November 2025 diperingati sebagai Hari Pahlawan. Segala puji bagi Allah SWT yang pada hari ini diberikan kita kesempatan, diberikan kita kesehatan, keselamatan, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan peringatan Hari Pahlawan ini dalam keadaan yang luar biasa, sehat insya Allah. Salawat serta salam mudah-mudahan selalu tercurahkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya ila yaumul qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian, 10 November seperti kita ketahui diperingati sebagai Hari Pahlawan. Pada hari ini tanggal 10 November kita diajak untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan perjuangan yang waktu itu dikenal atau terjadi pertempuran di Surabaya. Seperti kita ketahui, Indonesia merdeka tanggal berapa, Nak? 17 Agustus. Tahunnya tahun berapa? 1945. Sebulan setelah kemerdekaan, yaitu pada bulan September, Indonesia mengalami kekosongan kekuasaan pada waktu itu. Pada waktu itu Jepang dibom, ya, waktu itu, ya, Hiroshima dan Nagasaki, sehingga pada waktu itu penjajah terakhir adalah Jepang. Karena Jepang mengalami kekalahan di sana, terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Hal ini membuat tentara Inggris atau negara Inggris yang sebetulnya secara yuridis itu menguasai Indonesia, waktu itu mengambil alih dan ingin menyerahkan Indonesia ini kepada Belanda. Padahal waktu itu Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Dibentuklah tentara AFNI waktu itu, Nak. Yang tujuannya apa? Untuk menyerahkan Indonesia kepada Belanda. Dibuatlah strategi seperti itu. Awalnya Indonesia tenang-tenang saja menghadapi tentara AFNI ini, tetapi begitu tahu di dalamnya ada tentara Nika. Nika itu dari mana, Nak? Nika itu tentara mana? Belanda, ya. Jadi ikut turut ke dalam tentara AFNI tersebut, sehingga membuat rakyat Surabaya, terutama waktu itu rakyat Surabaya menjadi curiga. Loh, kok ono Belanda? Gitu, ya. Nah, pada waktu itu Indonesia bersiap-siap, arek-arek Surabaya bersiap-siap
merasa tidak mempunyai senjata karena melawan mereka tidak mungkin tanpa senjata. Akhirnya terjadilah pelucutan senjata tentara-tentara Jepang yang ada di Indonesia. Untuk apa? Senjatanya dirampas, tujuannya untuk melawan tentara Nika tadi itu. Terjadilah pertempuran, nak, sehingga mengakibatkan pimpinan dari AFNI tersebut tewas, yaitu Jenderal siapa? Malabi, ya. Begitu Jenderal Malabi tewas, digantikan oleh berikutnya, yaitu Jenderal Erik waktu itu mengultimatum Indonesia supaya menyerahkan senjata, tetapi tidak diikuti. Akhirnya terjadilah pertempuran hebat waktu itu, nak, di Surabaya. Ya, pertempuran tersebut menewaskan 20.000 rakyat Indonesia tewas, ya, rakyat Surabaya. Demikian juga dengan tentara-tentara dari Inggris maupun Belanda. Begitu juga, banyak yang tewas, juga banyak yang hilang. Nah, karena hebatnya pertempuran arek-arek Surabaya waktu itu, Surabaya dijadikan sebagai kota pahlawan. Dan pada tahun 1959, tanggal 10 November tersebut diperingati sebagai Hari Pahlawan sampai sekarang. Apa yang bisa kita ambil dari sejarah tersebut, nak? Ternyata meskipun Indonesia ini sudah merdeka, masih banyak negara-negara asing yang ingin menguasai kembali negara Indonesia. Kenapa kira-kira? Kok saya kepingin jajah itu kenapa? Wong wis merdeka kok. Karena banyak rempah-rempah, betul. Ya, kelas 6 tadi ya, luar biasa ya. Karena banyak rempah-rempah. Indonesia ini kaya, anak ya. Tidak hanya rempah-rempah, bahan tambang di Indonesia, pertambangan juga banyak. Tetapi yang terjadi apa? Para sumber daya manusia di Indonesia ternyata belum bisa mengolah dengan baik, sehingga masih melibatkan negara-negara asing. Sangat rawan bagi Indonesia jika para generasi mendatang tidak dapat mempertahankan kemerdekaan ini. Kalian semua adalah generasi penerus bangsa. Kalian semualah letak nasib Indonesia di masa yang akan datang. Sudah diberikan pelajaran kepada kalian semua bahwa tahun 1945, tepatnya 17 Agustus 1945, Indonesia sudah menyatakan kemerdekaannya dengan membacakan proklamasi waktu itu dan diakui oleh seluruh dunia. Tetapi pada 1 bulan berikutnya masih datang negara asing yang akan menguasai. Puncaknya pada 2 bulan berikutnya, yaitu pada bulan November, terjadi pertempuran dan luar biasanya kita menang, ya nak ya, sehingga kita dapat menikmati kemerdekaan hingga pada hari ini. Itulah perjuangan para pahlawan kita. Nah, untuk selanjutnya apakah selesai sampai di situ, nak? Kalau mengingat sejarah seperti itu, masih ada kemungkinan kita ini akan dijajah oleh negara lain. Apabila generasi penerus bangsa bodoh, nak, tidak mau menuntut ilmu, tidak mau menguatkan dirinya dengan pengetahuan, tidak rajin belajar. Menjadi generasi yang bodoh itu adalah pintu masuk terbuka untuk negara-negara lain menguasai Indonesia. Selain itu, kebodohan juga akan memecah belah.
Kita yang kurang cerdas atau kurang mampu akan mudah untuk diprovokasi, akan mudah untuk dipanas-panasi, sehingga terjadilah perpecahan di sana sini yang mengakibatkan lemahnya persatuan dan kesatuan Indonesia. Itu adalah pintu masuk yang lebar untuk negara-negara lain menguasai Indonesia. Persatuan dan kesatuan adalah harga mutlak untuk dapat mempertahankan kemerdekaan ini, nak. Untuk dapat memperjuangkan negara ini tetap menjadi milik kalian, bukan menjadi milik orang asing. Apa saja yang dapat merusak persatuan dan kesatuan harus dihindari, termasuk kalau di sekolah adalah pembulian. Seperti yang diketahui, yang biasa terjadi di sekolah-sekolah, dan tanpa kalian sadari, kalian sudah melakukan pembulian terhadap teman kalian, terhadap adik kelas kalian, terhadap kakak kelas kalian. Pembulian yang dimaksud apa? Contohnya, pembulian secara verbal, ada yang keluar dari memanggil temannya tidak dengan nama aslinya, akan melukai secara mental. Oleh karena itu, ini adalah termasuk pembulian. Dan pemerintah, nak, tidak main-main dalam mengatasi pembulian ini. Karena pemerintah sadar bahwa awal dari perpecahan negara kita, perpecahan bangsa kita bisa saja diawali dari pembulian. Pembulian yang terjadi di sekolah ini apabila tidak dihentikan atau tidak diluruskan, ini nanti akan terbawa sampai kalian dewasa, sudah hidup di masyarakat, tetap melakukan pembulian. Padahal pembulian ini oleh pemerintah sudah dimasukkan ke dalam pelanggaran hukum yang ada hukumannya, ada sanksi hukumannya, seperti yang disampaikan oleh Ibu Sri, Ibu polisi yang waktu itu menjadi pembina, upacara, bahwa pelaku pembulian ada hukumannya meskipun itu anak-anak. Kalau masih ingat kalian, pelaku pembulian ini akan mendapatkan hukuman 6 bulan penjara. Meskipun anak-anak bagaimana, Bu? Kan masih di bawah umur. Ada loh, nak, penjara anak-anak. Ya, ini adalah wujud dari keseriusan pemerintah untuk memberantas pembulian. Nah, kalau tadi pembulian secara verbal, ada lagi juga pembulian secara fisik, yaitu dengan memukul, ya, dengan mengusik, dengan mengusili teman. Contoh lagi secara fisik itu misalnya bercanda yang berlebihan, misalnya ya, pada saat duduk-duduk di kursi begini, kemudian ada temannya berdiri, kursinya diambil, tujuannya biar lucu. Ketika temannya mau duduk karena nggak tahu kursinya sudah diambil, dia duduk aja, akhirnya jatuh. Lah, nak, jatuh ini bahaya, bisa menyebabkan tulang ekornya patah. Tidak hanya itu, yang lebih fatal, ini bisa menyebabkan kelumpuhan. Nah, oleh karena itu pemerintah merasa serius untuk menangani ini. Ketika kalian membuli teman kalian, yang diakibatkan adalah kerusakan mental, kerusakan fisik. Ya, ketika anak-anak mengalami pembulian, dia akan merasa trauma. Ibaratnya kita menggenggam kertas. Ketika kita genggam, kertas itu akan menjadi apa? Digenggam, diremas-remas menjadi apa? Kusut. Hah? Kusut, ya. Gak mungkin dia akan menjadi lembaran bagus seperti biasanya, akan sulit memulihkannya, bahkan tidak bisa pulih kembali. Kalau sampai terjadi cacat, tidak akan bisa pulih kembali, nak. Kalau terjadi sakit hati, dia juga akan susah untuk pulih kembali. Termasuk juga pemalakan, ya.
pemalakan. Kadang-kadang tidak di sekolah sini ya, ada di sekolah lain. Kadang-kadang ada kakak kelas memalak adik kelasnya. Ya, kadang-kadang ada temannya memalak. Memalak itu apa sih, Bu? Meminta uang dengan paksa. Ya, dipaksa. Karena adiknya takut dimintai setiap hari, itu namanya memalak. Apalagi mengancam. Ya, merasa temannya terancam, terintimidasi, akibatnya apa? Tidak mau sekolah. Nah, itu kan akibat secara mental, nak ya. Oleh karena itu, mari dari hati kalian hilangkan itu. Saling mengejek itu akan mengakibatkan perkelahian, pertengkaran. Yang ketiga, pembulian yang ketiga secara online ya, atau cyberbullying. Hati-hati ketika kalian sudah menggunakan ponsel, ketika kalian dengan temannya chat misalnya ya, atau di grup, atau mungkin kalau sudah mempunyai media sosial ya, itu juga bahaya ketika kalian mengetik. Ketika kalian bertengkar di situ, ketika kalian mengadakan atau melakukan pembulian, pengejaan, tidak menghormati teman, di situ juga termasuk pelaku pembulian. Sekali lagi nak, pembulian ini adalah akar dari perpecahan. Kalau ini dibiasakan di sekolah, maka di lingkungan masyarakat pun kalian nanti akan terbiasa untuk membuli. Oleh karena itu, mulai saat ini SD Negeri 1 Wonorejo no bullying. Tidak ada bullying. Harus saling menghormati, harus saling menyayangi antar teman. Ingat, masa depan Indonesia ini ada di tangan kalian. Jika kalian tidak mampu untuk mempertahankan kemerdekaan, tidak mampu untuk mengisi kemerdekaan ini, maka anak cucu kalian akan dijajah oleh negara asing yang mengakibatkan kemiskinan dan kesusahan di sana sini. Mari semua kita bertekad, berdoa, mudah-mudahan kalian semua ini menjadi generasi yang berkualitas, yang mampu mengisi kemerdekaan ini dengan hal-hal positif, sehingga Indonesia menjadi negara yang kuat, tidak lagi dijajah oleh negara asing. Saya kira itu saja anak-anakku. Pada hari ini, jika ada kurang lebihnya, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Untuk yang beragama Islam, mengikuti Bu Yena. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami bersyukur karena Engkau masih memberi kesempatan mengenang perjuangan dan besarnya pengorbanan para pahlawan. Masukkan mereka semua ke surga-Mu dan sebaik-baik ganjaran. Semoga kegigihan dan pengorbanan mereka kami jadikan teladan. Engkaulah pahlawanku. Teladan-Mu terus bergerak melanjutkan perjuangan. Ya Allah, ya Syakur, Tuhan yang Maha membalas. Kami yang mewarisi bangsa ini belum mampu membalas jasa dan pengorbanan para pahlawan yang penuh tulus dan ikhlas, yang menghadiahkan kami generasi bangsa jembatan emas. Semoga jejak pahlawan mampu kami retas membangun Ibu Pertiwi sepenuh daya dengan integritas. Ya Allah, ya Baru, Tuhan pemberi kebaikan dan maha baik, anugerahi kami pemimpin yang amanah dan keteguhan dalam mendidik, sehingga menumbuh suburkan generasi bangsa yang terdidik dengan kesempurnaan petunjuk iman dan taufik. Anugerahi pula kami wakil rakyat dan pemimpin-pemimpin terbaik. Ya Allah, ya Ahad, Tuhan yang Maha Tunggal, hanya kepadamu kami pasrah dan bertawakal. Lengkapilah bangsa kami dengan sumber daya manusia yang handal,
Ilhamkanlah kecerdasan akal, kejujuran budi, dan kesantunan moral. Semoga tercipta keseimbangan pembangunan spiritual dan material demi tercapainya cita kemakmuran rakyat dan keadilan sosial. Ya Allah, Ya Ghafur, Tuhan yang Maha Mengampuni, semoga persatuan dan kesatuan terpelihara lestari, tebarkan harmoni dalam kehendak kolaborasi dan toleransi. Hindarkan semua gangguan bahaya yang mengancam eksistensi. Hantarkanlah negeri ini menuju keadaan yang Engkau cintai dan Engkau ridhoi. Semoga semua kehilapan kami dan pahlawan kami Engkau ampuni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pemimpin upacara kepada pembina upacara bahwa upacara telah selesai. Hari Pahlawan telah selesai. Laporan selesai. Siap, berkat. Penghormatan kepada pembina upacara dipimpin oleh pemimpin upacara. Kepada pembina upacara, hormat, gerak, tegak, gerak. Pembina upacara meninggalkan lapangan upacara. Pemimpin upacara meninggalkan tempat upacara. Upacara selesai. Perhatikan seluruhnya. Dari kelas 6, bubar barisan, jalan. Satu. Baik anak-anak semua, untuk hari ini setelah kita melaksanakan upacara peringatan hari apa? Hari Pahlawan. Sekarang kita waktunya menyaksikan, walaupun lewat film, kita bisa merasakan bagaimana sih perjuangan para pahlawan yang terdahulu, ya. Jadi saya harap nanti ketika menyaksikan film tidak ada yang bersuara, benar-benar dicerna ya, dilihat, dicerna, dipahami apa makna dari film itu. Kemudian nanti sama bapak ibu gurunya di dalam kelas akan diberikan pertanyaan yang ada hubungannya dengan film kali ini. Jadi jangan ngobrol sendiri. Paham? Sebagai wujud bahwa kita menghargai para pahlawan kita, sekarang kita hanya menyaksikan filmnya saja, berarti kita harus fokus, gak usah omong-omongan sama temannya sendiri. Yang belakang bisa dimengerti? Bisa? Janji tidak ada suara? Kita bikin kesepakatan dulu, jika nanti ada yang masih ngomong. Agustus 1945 pukul 10 bertempat di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta, Bung Karno dan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Bangsa
Indonesia. Dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Pergi ke dinas atau apa namanya ya, apa ya kalau ya outing kelas ya mungkin ya. Kalau kalian misalnya outing kelas suatu saat ke Surabaya atau ke Jogja, itu ada perpustakaan dan kearsipan. Isinya apa? Isinya tentang film-film begini. Film ini tidak hanya film yang dimainkan oleh aktor, bukan. Tetapi memang pelakunya yang ada dalam film itu betul-betul pahlawan yang setiap hari Senin kita doakan itu. Ya, supaya arwahnya diterima di sisi Allah, supaya kita itu mengenang jasa para pahlawan. Itu yang di dalam ini adalah para almarhum semuanya ya, yang sudah meninggal. Mereka adalah pahlawan-pahlawan kita, bukan aktor. Ini asli beneran. Ya, kalau tadi yang kalian lihat yang terakhir di Tanjung Perak, di mana Tanjung Perak itu, Nak? Tanjung Perak itu di mana? Di Surabaya. Ada yang pernah ke sana? Pernah? Ada yang pernah? Oh ya, ya. Kalau sekarang yang kalian lihat di Tanjung Perak itu ada apa saja, Nak? Kapal. Ada kapal. Kontainer. Ada kontainer. Apa? Loh, ini yang di TV tadi ya. Kalau sekarang saat ini yang namanya pelabuhan paling yang terlihat adalah kapal. Kemudian tank-tank kayak tadi anak ada apa enggak sekarang? Terus pesawat-pesawat yang menggempur, ya, menjatuhkan bom, menjatuhkan peluru. Sekarang ada apa tidak? Tidak ada. Yang terlihat hanya kapal, penumpang yang mau menyeberang, barang-barang yang mau dikirimkan lewat laut ya. Kalau sekarang seperti itu. Kalau dulu ini zaman tahun 1900 kejadiannya film ini kapan sih, Nak? Iya betul, 1945. Pada saat itu sekitaran bulan September, Oktober, November, kejadiannya seperti ini. Ya, tadi yang kalian lihat apa saja tadi? Pertempuran. Ada pertempuran. Pertempurannya antara siapa dan siapa? Jepang, Indonesia. Jepang dan Indonesia. Indonesia. Ada siapa lagi tadi yang dilucuti? Inggris. Yang dilucuti senjatanya tadi mana? Jepang. Jepang. Kemudian tank-tank tadi ya, punyanya Jepang semua itu ya. Itu diserang oleh Indonesia. Ya, dipek ya. Jadi senjata tank-tanknya Jepang itu dipek itu apa sih? Wah, diambil alih, dipek bisa Indonesianya apa sih? Diambil ya, tujuannya untuk melawan sekutu tadi itu. Jadi pertama senjata ini Jepang dilucuti semua dulu karena untuk melawan sekutu. Tadi disebutkan yang memimpin tadi zaman biyen ku asli ini Indonesia itu nggak langsung merdeka seperti ini. Zaman dulu boleh nggak anak-anak sekolah apa, Nak? Nasi. Sego apa biasanya? Ewol ya. Ya, banyak kekurangan gizi. Nggak boleh sekolah. Bisa dibayangkan ya, zaman dulu anak-anaknya pinter apa bodoh? Oke, karena apa? Nggak sekolah, terus kurang gizi. Kalau sekarang tidak, malah kelebihan gizi. Ono sing obesitas ya, kegemukan karena kebanyakan
Isinya enak ya. Nah, enak zaman dulu apa enak zaman sekarang? Aku takut sing di kono. Iko, sing rame. Enakan zaman dulu apa enakan zaman sekarang? Oleh karena itu kalian kan wis enak tok ya sekarang ya. Wis enak tok. Nek saat aku pacaran itu ya ora usah mengeluh. Kan sudah menikmati hasil kemerdekaan. Kalian boleh hanya melihat fenomena itu sekali. Ya kan? Hanya melihat perjuangan para pahlawan tak loh saya rame tak boleh tidak mau memperhatikan. Nah, setelah ini akan dilanjutkan filmnya dan ya diharapkan nanti setelah ini di kelas akan ada pertanyaan. Sebetulnya harusnya kalian membawa catatan tadi itu supaya merekam film ini mestinya, sehingga kalau ada pertanyaan nanti bisa menjawab. Tetapi berhubung tidak gambar, itu sibuknya seperti itu tadi. Di 9. Menjaga kepada pasukan Inggris selambat-lambatnya pukul 6 pagi tertanggal 10 November 1945. Namun ultimatum tersebut dianggap sepi oleh rakyat Surabaya. Setelah Inggris berkumpul dengan datangnya bala bantuan pasukan dan alat-alat perang ke markas Surabaya. Pada tanggal 10 November 1945 pukul 6.30 pagi hari, Inggris mulai membombardir Surabaya. Inggris menghujani kota Surabaya dengan seluruh meriam. Sementara dari utara, pesawat-pesawat Mosquito dan Spitfire Inggris menjatuhkan bom tentang Surabaya. Masa hitam menyerang dan kerusakan pun terjadi akibat pemboman Inggris yang bertubi-tubi dan membabi buta di dalam kota Surabaya. Mobil kuburan sampai menjadi kota Surabaya. Rakyat Surabaya dengan senjata yang berhasil dirampas dari pasukan Jepang, serta senjata yang berhasil diperoleh dari hasil pertempuran 3 kali dengan Inggris, mengadakan perlawanan sendiri. Mereka yang tidak memperoleh senjata menggunakan bambu-bambu runcing sebagai senjata dan bom-bom pokok. Tanggal 10 November kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan oleh seluruh rakyat bangsa Indonesia. Inilah suasana pertempuran Surabaya pada tanggal 10 November 1945. Satu lagi Jenderal Inggris, yaitu Brigadier Jenderal Robert Simon, mati waktu take off dengan pesawat Mosquito dari. Pertanyaannya, seandainya pada waktu itu kalian hidup pada zaman itu, apa yang akan kalian lakukan? Kenapa? Sembunyi. Mencekam. Sembunyi dan berlindung. Ada yang ikut perang, ada yang berlindung. Ada yang melihat anak-anak? Ada yang melihat anak-anak dan tidak. Anak-anaknya ngapain tadi? Menaiki kapal. Ada yang upacara. Itu tadi bukan anak-anak, semua upacara. Yang di film tuh, kalau nggak dengar itu mang ya. Di film tadi ada yang terlihat pasukan-pasukan ya, tentara-tentara. Beliau tadi belum menemukan anak-anak tadi, ada anak-anak kan? Kira-kira dengan suasana seperti itu anak-anak takut atau tidak? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab takut. Kalian bayangkan tiba-tiba kalian duduk begini, dijatuhi bom dari pesawat, bulat. Apa yang terjadi? Entek resik ya, lembut jadinya ya, sewalang-walang ya. Nah, kenapa? Kenapa? Tidak ada yang tersisa.
Di jalan-jalan itu banyak tank-tank lewat sambil membawa meriam ya. Meriam itu gawe apa? Gawe berdiri ya. Dor-dor sembuh diamankan. Kenapa kok anak-anak diamankan? Dia tidak ketembak. Kenapa kok anak-anak? Jangan wes ketembak aja. Kenapa kok diamankan? Masa depannya apa? Nah, itu tadi kok disebut apa? Karena anak-anak ini generasi penerus ya, yang akan meneruskan perjuangan para pahlawan. Jadi disingitno diamankan. Kira-kira kalau kalian pada masa itu rasanya sehari-hari bagaimana? Rasanya? Perasaanmu ketika dalam suasana mencekam begitu? Pasti anak-anak pada takut semua, ketembak ya, ketembak. Nah, sekarang kalian masih dalam suasana takut atau tidak? Suasana sekarang sudah tidak takut. Anak-anak bebas untuk sekolah, untuk bermain ya. Tetapi, ayo, bener apa salah ini ngomong ini? Saya boleh ngomong apa kok? Tetapi ya, ternyata sekarang ketika kalian sudah diberi enak, ya, Arkan, ya. Ternyata sekarang setelah diberi enak, kalian tidak mempergunakan dengan sebaik-baiknya. Terbukti seharian pulang sekolah pegang HP, game, jarang ngaji ya, tidak mau belajar, diberi kesempatan dengan teman-temannya sudah diberi aman, malah membuli temannya, suka bertengkar, suka mengejek, suka menghina orang lain ya. Itu berarti kalian bukan generasi yang diharapkan oleh para pahlawan. Bagi yang masih bertingkah atau bertingkah laku bersikap seperti itu, marilah nak ya, mari kita hargai para pahlawan, kita berjuang perang seperti ini yang kamu lihat itu berat atau ringan? Berat. Dia harus antara hidup dan mati. Jiwanya bagaimana pahlawan itu? Jiwanya bagaimana? Jiwa besar, berani, terus percaya diri, rela berkorban, kuat ya, bermental kuat. Kalau tadi dilihat pertama perjuangannya berhasil atau tidak? Yang awal-awal berhasil tidak? Tidak. Inggris berhasil menang dari Indonesia. Tapi apakah para pahlawan menyerah? Tidak menyerah, terus berjuang ya. Bahkan perjuangan setelah 10 November itu masih 3 minggu lagi sampai terjadi atau diperoleh kemenangan. Anak, dari yang kalian lihat tadi itu, sekarang bagaimana tekad kalian? Ngomongnya kudu nang kene ngomongnya. Aja megur ngomong-ngomong ning kono kemudian mbek kancane rame. Saya mau tanya, setelah melihat perjuangan para pahlawan yang menjadikan kalian semua enak, tadi ada kota-kota yang disebutkan kota Surabaya ya, ada Waru, ada Wonokromo, Wonocolo, Tanjung Perak, ada yang tadi sampai daerah Pujon ya disebutkan. Kalian semua tahu kota-kota itu sekarang dalam keadaan maju ya, banyak gedung-gedung bertingkat di sana. Daerah Pujon tahu? Oh gak ngerti. Itu di Malang Bu, kok raro di Malang itu ya. Nah merembet sampai di Malang Barat. Kalian tahu daerah sekitar kita sekarang tidak seperti yang tadi itu. Di ono api, ada bom di mana-mana ya. Kalau sekarang sudah enak. Nah,
Itu adalah berkat perjuangan para pahlawan. Sekarang saya mau tanya, setelah kalian melihat perjuangan para pahlawan tadi itu, ya, sampai kalian sekarang mendapatkan kenikmatan, kemudahan dalam segala hal, apa yang ada dalam pikiran kalian saat ini? Apa yang akan kalian lakukan untuk Indonesia ini, nak? Tidak ngomong sendiri tapi tunjuk tangan atau saya tunjuk ya, nanti harus di sini. Ada yang mau mengungkapkan? Apa yang ada dalam pikiran kalian saat ini? Kira-kira apa yang akan kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini seperti harapannya para pahlawan? Tidak usah teriak-teriak, nanti saya datangin. Siapa dulu? Elo? Ya, oke. Masih belum. Siapa yang mau menyampaikan? Kira-kira apa yang dalam pikiranmu apa saat ini? Melihat perjuangannya seperti tadi itu sampai membawa kalian pada kemajuan yang seperti ini. Mau? Nisa. Apa yang ada dalam pikiranmu dan apa yang akan kamu lakukan? Ingin ikut perang. Baik. Ingin ikut perang. Lah saya itu selama perang harus melok perang. Ya. Tidak ada perang sekarang, tapi Elo ingin ikut perang. Kayaknya seru. Semua juga pengen ikut perang. Ingin ikut perang. Nah, sekarang perhatikan. Ingin ikut perang. Itu kira-kira profesi apa ya yang diajarkan perang? Apa? Tentara. Iya, tentara. Apa lagi? Polisi. Jenderal itu juga tentara. TNI. Menjadi anggota TNI apa? Iya, militer katanya ya. Kopassus. Jadi yang ingin ikut perang seperti tadi itu diajari caranya perang bisa menjadi TNI atau tentara. Loh, saya perempuan Bu, bisakah saya menjadi tentara? Namanya apa ya tentara perempuan itu? Kalau poluan itu apa? Polisi wanita. Iya, kalau perempuan TNI itu namanya Kolwat. Mungkin itu dia pengen dia jadi Kolwat kali ya. Ya, jadi seru ya perangnya. Saya mau menjadi TNI nanti. Tetapi tugas TNI apakah hanya perang, nak? Tidak, menjaga keutuhan NKRI. Bisa mudah-mudahan tidak ada lagi perang ya, Nak ya. Nah, ada perang atau tidak tergantung dari kalian. Kalau kalian menjadi generasi yang berkualitas, tidak akan ada lagi penjajah di Indonesia. Mau dijajah lagi? Tenang nih. Mau dijajah lagi apa enggak? Maka dari itu, apa yang harus kalian lakukan supaya tidak dijajah lagi? Yang katakan rajin belajar, betul ya, bisa ya rajin belajar itu akan mempertahankan kemerdekaan, tidak akan dijajah oleh negara lain karena jadi pinter. Ya lagi menjaga persatuan. Ya, jarene Elo ya, menjaga persatuan supaya menjadi generasi yang berkualitas. Pertanyaannya lagi, menjaga persatuan itu kalau anak sekolah caranya piye? Dilarang bullying, betul. Menjaga persatuan anak sekolah dilarang bullying.
Tidak boleh bertengkar, harus damai. Mantap. Hargai dalam masyarakat Indonesia. Hargai dalam masyarakat Indonesia. Belajar dengan sungguh-sungguh, saling bertoleransi luar biasa. Tidak bermain HP secara bernama orang. Terima kasih. Semoga apa yang kalian usahakan terwujud. Amin. Kepedulian ada? Kepedulian ada? Bullying ada nggak, Ren? Masih ingat kan lagunya? Ingat. Dulu pernah menyanyi. Yuk. Semuanya sekarang. Semua yang sebelah sini. Sini teman ya. 1, 2, 3. Di mana-mana semua teman. Tak ada musuh, tak ada lawan. Luas saling sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Tidak ejek-ejekan, tidak pukul-pukulan. Saling tolong dan sayang dengan teman. Iya, tepuk tangan untuk kita semua. Ya, sekali lagi anak-anak dilarang. Ayo, satu. Bagian tubuh temannya yang tidak terlihat, yang di baju itu tidak boleh dipegang.
Juga tidak boleh memegang kepala. Tuh, perhatikan. Tidak boleh memegang kepala teman gini ya. Jundu koncone ya ora oleh. Ini kepala ini nggak boleh dipegang. Ya. Termasuk nggak memperhatikan. Halo. Halo. Hai. Hai. Halo, hai. Halo, hai. Hai, halo, hai. Halo, hai, halo. Ininya, ya. What's your name? What's your name? What's your name? Luar biasa, terima kasih anak-anak. Setelah ini silahkan kembali ke kelas. Mudah-mudahan jiwa-jiwa pahlawan mengakar pada tubuh kalian, pada hati dan pikiran kalian. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.